Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Dwi Bayaki, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 4. Terima kasih saya ucapkan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perancangan kontrak dengan judul Memahami Kontrak dalam Sistem Hukum di Indonesia, dengan materi yang akan disampaikan berbentuk dalam PowerPoint. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai bentuk perjanjian, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hingga kerjasama bisnis. Namun, tidak semua perjanjian dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah. Misalnya, dalam kasus sengketa bisnis antara dua perusahaan yang gagal memenuhi kewajibannya karena kontrak yang dibuat tidak memenuhi syarat hukum. Pihak yang merasa dirugikan seringkali kesulitan menuntut haknya. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya memahami kontrak dalam sistem hukum di Indonesia. Kontrak bukan sekedar kesepakatan lisan atau tertulis, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip hukum agar dapat mengikat para pihak secara sah. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai pengertian kontrak, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, jenis-jenis kontrak, teknik perancangan kontrak, serta kewajiban dalam pemberian kuasa. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat menyusun kontrak yang kuat dan menghindari resiko sengketa di masa depan. Pembahasan pertama mengenai pengertian kontrak. Para ahli mendefinisikan kontrak bermacam-macam. Yang pertama, menurut Subekti, kontrak adalah suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu. Sedangkan menurut Abdul Qadir Muhammad, kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Dan menurut Wirjono Projodikoro, kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Namun, secara sederhana, menurut KBBI mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Pembahasan selanjutnya tentang sumber hukum dan syarat sahnya kontrak. Hukum kontrak di Indonesia pada dasarnya bersumber dari KUH Perdata, tetapi dalam praktiknya banyak diatur dalam undang-undang khusus sesuai dengan bidangnya. Peraturan hukum kontrak di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan utama, yaitu yang pertama KUH Perdata, KUH Pedagang, UU khusus, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Dari beberapa sumber ini perlu digarisbawahi juga bahwa semua kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pada pasal 1320 KUH Perdata akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan ada 4 syarat utama agar suatu kontrak dianggap sah dan mengikat secara hukum. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecepatan para pihak. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau ada objek kontrak yang jelas. Dan yang terakhir, ada sebab yang halal atau ada tujuan dalam kontrak, yaitu kontrak harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar sah dan mengikat secara hukum. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan atau bisa dianggap tidak sah. Pembahasan selanjutnya, prinsip hukum kontrak. Sistem hukum kontrak di Indonesia berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip konsensualisme. Yang ketiga, prinsip pascasan servanda. Yang keempat, ada prinsip etika baik. Namun,
Selain keempat tersebut, ada juga prinsip lainnya, yakni terdapat prinsip kepribadian yang menyatakan bahwa kontrak hanya mengikat pihak yang membuat kecuali ada pengecualian hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Sistem pengaturan kontrak di Indonesia mengenal beberapa jenis kontrak, antara lain kita membahas berdasarkan sumber hukum. Berdasarkan sumber hukum, kontrak itu terbagi menjadi dua, yakni kontrak nominatif atau kontrak yang telah diatur dalam KUH Perdata atau KUH Dagang. Seperti misalnya kontrak jual beli, sewa menyewa, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kontrak inominatif. Kontrak yang tidak secara khusus diatur dalam KUH Perdata tapi berkembang dalam praktik bisnis. Contohnya franchise, leasing, dan lain-lain. Kemudian pembahasan selanjutnya berdasarkan bentuknya. Kontrak itu terbagi menjadi dua juga. Kontrak tertulis, yang artinya berbentuk dokumen tertulis dan memiliki bukti hukum yang kuat. Kemudian yang kedua ada kontrak lisan. Meskipun ini secara lisan, namun sah secara hukum tetapi sulit dibuktikan dalam perselisihan apabila terjadi sengketa. Pembahasan selanjutnya berdasarkan hubungan para pihak. Terbagi menjadi dua juga, ada kontrak sepihak, yang artinya hanya satu pihak yang berkewajiban. Contohnya hibah. Kemudian yang kedua, kontrak timbal balik. Artinya kedua pihak memiliki hak dan kewajiban. Seperti akad jual beli. Jenis kontrak juga dapat dibedakan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu ada kontrak real. Kontrak real ini berlaku setelah objek kontrak diserahkan. Contohnya dalam pinjam meminjam. Dan kontrak konsensual berlaku setelah ada kesepakatan tanpa perlu serah terima barang, seperti jual dan beli. Nah, pemahaman jenis-jenis kontrak ini penting untuk memilih jenis kontrak yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian membahas teknik perancangan kontrak atau tahapan dalam perancangan kontrak. Ada 3. Yang pertama, persiapan kontrak yang berisi identifikasi para pihak, menentukan objek, menentukan hak dan kewajiban, kemudian menganalisis resiko. Yang kedua, menyusun klausul. Nah, klausul ini berisi judul kontrak, pembukaan, pasal-pasal, penutup, dan berisi tanda tangan. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan atau finansial. Artinya melakukan legal review atau kontrak diperiksa secara ahli hukum untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Kemudian melakukan negosiasi final. Para pihak meninjau ulang sebelum tanda tangan. Perancangan kontrak yang baik melibatkan persiapan yang matang, penyusunan klausul yang jelas dan lengkap, serta pemeriksaan dan finansial yang teliti. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Perlu diketahui juga, setiap kontrak harus memiliki bagian-bagian penting seperti judul perjanjian, identitas para pihak, pendahuluan, klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban, serta penutup yang berisi tanda tangan para pihak. Bagian-bagian ini memastikan bahwa kontrak harus lengkap dan jelas. Berikut ada satu contoh surat perjanjian sewa menyewa beserta bagian-bagiannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni tentang pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini ialah perjanjian di mana seseorang memberi wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Namun tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan. Di antaranya ada 2, yakni surat wasiat dan memberikan suara dalam rapat. Nah, pemberi kuasa ini juga terbagi menjadi 2. Kuasa khusus, yang artinya hanya terbatas untuk tindakan tertentu.
Kemudian yang kedua, ada kuasa umum, bertindak untuk berbagai urusan. Pemberian kuasa adalah tindakan hukum penting yang perlu dipahami dengan baik. Pastikan untuk menentukan jenis kuasa yang sesuai dengan kebutuhan dan batasan yang jelas. Ada juga kewajiban bagi pemberi kuasa yang harus dipenuhi. Yang pertama, memenuhi perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa. Yang kedua, pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang dikeluarkan penerima kuasa. Yang ketiga, pemberi kuasa tetap memenuhi kewajiban meskipun penerima kuasa mengalami kerugian. Kemudian yang terakhir, pemberi kuasa harus membayar bunga atas persekot yang dikeluarkan oleh penerima kuasa. Nah, ini penting bagi pemberi kuasa yang untuk bisa memahami kewajiban-kewajiban yang melekat pada pemberian kekuasaan ini. Hal ini untuk menghindari sengketa dan memastikan hubungan hukum yang baik dengan penerima kuasa. Demikianlah pembahasan mengenai kontrak dalam sistem hukum di Indonesia. Kita mempelajari pengertian sumber hukum, prinsip-prinsip, jenis-jenis kontrak, teknik perancangan kontrak, serta pemberian kuasa. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hukum kontrak dan membantu dalam penyusunan kontrak yang sah dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdiskusi.